Kerajaan Samudra Pasai. Dikutip dari Kompas.com tahun 2021. Kerajaan Samudra Pasai merupakan kerajaan Islam pertama di Nusantara yang berkuasa dari abad ke-13 sampai abad ke-16. Samudra Pasai terletak di pesisir utara Sumatera, lebih tepatnya di kota Hoksemawe, Aceh. Sejarah Kerajaan Samudra Pasai. Dari catatan Ibnu Battuta, dapat dipastikan bahwa Kerajaan Samudra Pasai berdiri lebih awal dibandingkan dinasti Utsmani di Turki, kira-kira pada tahun 1297. Perkiraan tersebut dikuatkan dengan catatan Marco Polo, seorang saudagar dari Venesia, Italia, yang singgah di Samudra Pasai pada tahun 1292. Marco Polo menerangkan bahwa telah melihat keberadaan kerajaan Islam yang berkembang pada waktu itu, yakni Samudra Pasai dengan ibu kota Pasai. Selain dua catatan tersebut, sejarah kerajaan Samudra Pasai juga dapat dilacak dari Hikayat Raja Pasai. Kerajaan Samudra Pasai merupakan gabungan dari dua kerajaan, yakni Samudra dan Pasai. Penggabungan tersebut dilakukan oleh Marasilu, raja pertama dengan gelar Sultan Malik Al-Saleh yang memimpin dari tahun 1285 sampai 1297. Setelah Marasilu wafat, digantikan oleh putranya bernama Sultan Muhammad yang bergelar Malik Al-Tahir tahun 1297 sampai 1326. Raja-raja yang memerintah kerajaan Samudra Pasai. Sultan Malik Al-Saleh, tahun 1267 sampai 1297. Sultan Muhammad Malik Az-Zahir I atau Muhammad I, tahun 1297 sampai 1326. Sultan Mahmud Malik Az-Zahir atau Ahmad I tahun 1326 sampai 1345. Sultan Mansur Malik Az-Zahir II tahun 1345 sampai 1349. Sultan Zainal Abidin I tahun 1349 sampai 1406. Masa kejayaan Kerajaan Samudra Pasai. Kerajaan Samudra Pasai mengalami perkembangan perekonomian yang cukup pesat akibat dari kondisi memiliki peranan sebagai bandar transit. Letaknya sangat strategis di Selat Malaka yang dilintasi para pedagang dari berbagai penjuru dunia. Masa kejayaan Kerajaan Samudra Pasai berlangsung saat dipimpin oleh Mahmud Malik Az-Zahir. Sultan Mahmud Malik Az-Zahir adalah raja ketiga Samudra Pasai yang memerintah dari tahun 1326-1345. Pada masa kepemimpinannya Kerajaan Samudra Pasai mengalami perkembangan pesat dan terus menjalin hubungan dengan kerajaan-kerajaan Islam di India maupun Arab. Puncak kejayaan Kerajaan Samudra Pasai juga ditandai dengan aktivitas perdagangan yang sudah maju, ramai, dan menggunakan koin emas sebagai alat pembayaran. Koin emas yang disebut dirham ini pertama kali diperkenalkan oleh Sultan Muhammad Malik Az-Zahir, ayah Mahmud Malik Az-Zahir, dan kemudian digunakan secara resmi di kerajaan. Pada masa kejayaannya, Samudra Pasai merupakan pusat perniagaan penting di kawasan Nusantara. Samudra Pasai memiliki banyak bandar yang dikunjungi oleh para saudagar dari berbagai negeri, seperti Cina, India, Siam, Arab, dan Persia. Kerajaan ini juga dikenal sebagai penghasil rempah-rempah terkemuka di dunia dengan lada sebagai komoditas andalannya. Tidak hanya itu, Samudra Pasai juga menjadi produsen sutra, kapur barus, dan emas. Di samping sebagai pusat perdagangan, Samudra Pasai juga merupakan pusat perkembangan agama Islam. Latar belakang Kerajaan Samudra Pasai dijuluki Serambi Mekah disebabkan oleh diterapkannya aturan-aturan hukum Islam sehingga memiliki kesamaan dengan masyarakat Arab. Menurut Ibnu Battuta, Sultan Samudra Pasai disebut sebagai sosok yang menjunjung tinggi agama dan berhasil mengislamkan penduduk di daerah-daerah sekitarnya. Masa kejayaan Samudra Pasai juga dipengaruhi oleh lemahnya pengaruh Kerajaan Sriwijaya. Runtuhnya Kerajaan Samudra Pasai. Seiring perkembangan zaman, Samudra Pasai mengalami kemunduran. Berikut beberapa faktor yang menyebabkan runtuhnya Kerajaan Samudra Pasai. Menjadi sasaran Kerajaan Majapahit yang berambisi menyatukan Nusantara. Munculnya pusat politik dan perdagangan baru di Malaka yang letaknya lebih strategis. Lahirnya Kerajaan Aceh Darussalam, yang kemudian mengambil alih penyebaran agama Islam.